Siap. Record. Oke. Oke, udah bisa. Udah aman. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat izin dan kuasanya, sehingga pada kesempatan kali ini, kita masih diizinkan untuk mempresentasikan hasil diskusi daripada kelompok kami, yaitu kelompok 11, yang berasal dari kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait rezim persaingan usaha di ASEAN. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya adalah Alexander Skevin Fernita Mentokanasus. Dilanjutkan dengan teman saya, ada Muhammad Rizky Saputra, ada Christian Heriawan, dan yang terakhir, ada Mahendra Andika Putra Purnama. Baik, tanpa berlama lagi, langkah baiknya kita langsung masuk ke dalam materi rezim persaingan usaha di ASEAN. Baik, di dalam materi kami pada hari ini, kami membagi dalam 4 subbab. Dari yang pertama adalah sejarah berdirinya ASEAN, terus yang kedua, masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga, hukum persaingan usaha di ASEAN, dan yang terakhir, rezim persaingan usaha-usaha negara-negara di ASEAN. Baik, yang pertama, sejarah berdirinya ASEAN. Jadi, ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah suatu organisasi antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, yang mana dibentuk dalam Deklarasi Bangkok. Nah, di dalam sejarah berdirinya ASEAN ini ada 5 negara pencetus berdirinya ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan juga selanjutnya, tujuan berdirinya ASEAN. Dalam Deklarasi ASEAN tahun 1967 adalah dokumen pendirian institusi perdamaian dan bersama yang didedikasikan untuk ASEAN dengan tujuan yang pertama itu mempercepat pertumbuhan dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara, yang kedua maju kedamaian dan stabilitas regional, yang ketiga bersama dan saling membantu kepentingan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memajukan kerjasama dalam bidang industri angkutan dan yang penelitian bersama di Asia Tenggara dan yang sama yang erat dengan organisasi internasional dan regional. Selanjutnya, kita akan membahas terkait Oke, di sini ada masyarakat ekonomi ASEAN atau IMEE. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan, jika tidak meminimalisasi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan, misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi. Oke, Masyarakat ekonomi ASEAN. bisa saya lanjutkan, Nak? Jadi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA ini didirikan ini memiliki tujuan, yaitu ada 4. Yang pertama, ASEAN sebagai dasar sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau single market, dengan elemen aliran bebas barang jasa, investasi tenaga kerja terdidik, dan aliran modal yang lebih bebas. Yang kedua, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata. Dan yang keempat, ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global, dan seterusnya. Selanjutnya, hukum persaingan usaha di ASEAN. Nah, hukum persaingan usaha di ASEAN ini diinisiasi oleh 2 negara, yaitu Indonesia dan Thailand pada tahun 2003. Hal ini dikarenakan pada saat itu baru 2 negara ini yang memiliki hukum persaingan usaha. Nah, setelah beberapa kali pertemuan anggota ASEAN guna membahas hukum persaingan usaha di lingkup ASEAN, lahirlah beberapa forum dan badan di bawah naungan ASEAN, yaitu yang pertama
ASEAN Consultative Forum on Competition atau ASFC pada tahun 2004. Yang kedua adalah ASEAN Expert Group on Competition atau AEGC, dan yang terakhir Rencana Aksi Competition ASEAN atau ASEAN Competition Action Plan atau ACAP. Selanjutnya, melalui ACAP ini di tahun 2025 memiliki tujuan strategis. Di antaranya didirikannya rezim persaingan yang efektif di semua negara anggota ASEAN, ditingkatkannya kapasitas badan-badan yang terkait dengan kompetisi di negara anggota ASEAN untuk menerapkan hukum maupun kebijakan kompetisi dengan efektif. Yang ketiga, adanya pengaturan kerjasama regional hukum dan kebijakan kompetisi. Yang keempat, dibinanya kawasan ASEAN yang sadar kompetisi. Dan yang terakhir, bergerak menuju harmonisasi yang lebih besar antara kebijakan dan hukum persaingan di ASEAN. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan lanjutkan sebab selanjutnya rezim persaingan usaha negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menerapkan hukum persaingan usaha dengan cukup aktifnya lembaga KPPU dalam mempromosikan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha di Indonesia. Di samping itu, KPPU telah mengeluarkan produk hukum yang menjadi indikator berkembang hukum persaingan usaha di Indonesia. Antara lain, Peraturan Tahun 2009 tentang pranotifikasi pengabuan peleburan dan pengembalian Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman pengecualian perorangan tahun 1999 dengan hak atas kekayaan intelektual, Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan ketentuan pasal 51 mengenai pengecualian terhadap BUMN. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang didirikan pada badan yang didirikan pada tahun 2000 adalah Badan Penolong Negara yang bertanggung jawab untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di semua sektor Indonesia. Sejak berdiri hingga saat ini, KPPU telah melahirkan banyak sekali putusan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Di samping itu, KPPU juga mengembangkan daftar periksa kompetisi yang telah digunakan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah pusat dan daerah perihal kondisi komponen substansi dan komponen struktural dari sistem hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini. Yang kedua, negara Malaysia. Competition Act 2010 telah diundangkan oleh Parlemen Malaysia pada bulan Mei 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Undang-undang ini dilaksanakan oleh Malaysia Competition Commission atau MYCC yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut. Competition Act 2010 mencakup semua kegiatan komersial baik di dalam maupun di luar Malaysia yang memiliki dampak negatif pada segala bentuk pasar di Malaysia. MYCC bertindak sebagai pelaksana pengembang dari pengetahuan umum yang memiliki keterkaitan dengan hukum persaingan usaha, hukum bisnis di dalam sektor ekonomi Malaysia, juga menginformasikan dan mengedukasi masyarakat umum tentang cara-cara di dalam persaingan usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga bagi perekonomian Malaysia. Yang ketiga, negara Brunei Darussalam. Hukum yang mengatur tentang persaingan usaha di Brunei Darussalam disebut dengan Constitution of Brunei Darussalam, Competition Order 2015 yang disahkan pada tanggal 7 Januari 2015. Pengenalan dari ketentuan hukum persaingan usaha ini ditunjukkan untuk mencegah praktik manipulasi pasar dan kartel yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Pelaksanaan Brunei Competition Order
dan pemberlakuan larangan utama di bawah order akan dimulai secara bertahap, dimulai dengan pengaturan kelembagaan untuk otoritas persaingan dan advokasi. Sementara upaya advokasi lainnya termasuk pengembangan materi advokasi seperti video tentang larangan perjanjian anti persaingan, selebaran, dan situs web. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu di sini ada negara Vietnam. Vietnam memiliki undang-undang persaingan usaha yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Lalu yang kelima ada Thailand. Thailand memiliki undang-undang persaingan usaha yang disebut Trade Competition Act tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun demikian, Thailand belum memiliki lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia. Lalu yang keenam ada Singapura. Singapura memiliki undang-undang persaingan usaha yang disebut Competition Act. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi Persaingan Singapura, hukum persaingan usaha di Singapura ditegakkan oleh Komisi Persaingan Singapura atau Competition Commission of Singapore. CCS bertanggung jawab untuk mencegah, menemukan, dan menindak pelanggaran hukum persaingan usaha di Singapura. Larangan praktik anti persaingan Competition Act Singapura melarang praktik-praktik anti persaingan, termasuk kartel, penyalahgunaan polisi dominan, dan penggabungan yang merugikan persaingan. Undang-undang ini juga melarang praktik-praktik yang merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Bacakan oleh rekan saya, Mahendra. Berikutnya ada negara Filipina. Persaingan usaha di negara Filipina diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha yang disahkan pada tahun 2015. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah praktik monopoli, kartel, dan praktik bisnis tidak adil lainnya yang dapat merugikan konsumen dan menghambat komisi sejak Undang-Undang Persaingan Usaha diberlakukan telah terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum salah satu faktor yang dapat diverifikasi adalah bahwa Filipina telah aktif memberikan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar persaingan usaha sejak Undang-Undang Persaingan Usaha diberlakukan. Selanjutnya ada negara Myanmar. Hukum persaingan di negara Myanmar diatur oleh Undang-Undang Persaingan Usaha yang diberlakukan undang-undang ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Sejak diberlakukannya undang-undang persaingan usaha di Myanmar, terdapat peningkatan persaingan di berbagai sektor industri. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan baru yang mulai bermunculan di negara tersebut. Salah satu contoh dari persaingan yang usaha di Myanmar adalah larangan terhadap monopoli dan kartel. Praktik ini juga dapat merugikan konsumen karena dapat mengakibatkan harga barang dan jasa menjadi lebih tinggi dan kualitasnya lebih. Selanjutnya ada Laos. Hukum persaingan usaha di negara Laos bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan. Menurut data dari Laos National Center and Industry, sekitar 20% dari perusahaan di Laos melanggar hukum persaingan usaha dengan monopoli atau kartel. Fakta yang dapat diverifikasi adalah bahwa Laos memiliki undang-undang perlindungan persaingan usaha yang dikeluarkan pada tahun 2012 untuk menegakkan hukum persaingan usaha di negara tersebut. Contoh dari pelanggaran hukum persaingan usaha di Laos adalah ketika dua perusahaan besar sepakat untuk menaikkan harga pokok mereka secara bersama-sama tanpa memberikan pilihan kepada konsumen. Hal ini akan merugikan konsumen dan merusak persaingan yang sehat. Lanjut.
Yang terakhir adalah negara pekerja. Hukum persaingan usaha dan negara pekerja diatur oleh undang-undang tentang persaingan usaha yang diterapkan menurut data dari Komisi Persaingan Usaha Pekerja sejak undang-undang tentang persaingan usaha diberlakukan terdapat pelanggaran hukum persaingan usaha yang ditindaklanjuti oleh otoritas terkait. Maka yang dapat diklarifikasi adalah bahwa Komisi Persaingan Usaha Pekerja telah memperlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti denda dan larangan berpartisipasi dalam lelang tender pemerintah. Nah, salah satu contoh pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia adalah praktik kartel yang melibatkan beberapa perusahaan di dalam industri yang sama untuk menetapkan harga secara bersama. Nah, praktik ini dapat merugikan konsumen dengan menaikkan harga barang atau jasa yang secara tidak wajar. Sekian mungkin dari saya. Baik, itulah tadi penyampaian ataupun pemaparan materi daripada kelompok kami, kelompok 11, terkait rezim persaingan usaha di ASEAN. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari penyampaian materi kami tadi adalah bahwa negara-negara di ASEAN menyadari bahwa dengan adanya persaingan usaha yang sehat akan menciptakan ekonomi ASEAN yang lebih stabil, yang lebih maju, guna tercapainya kesejahteraan rakyat di ASEAN. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan daripada kelompok kami, kelompok 11. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.